Jadi status perempuan dalam budaya Yahudi di abad pertama, jadi ini sangat berbeda dengan keadaan perempuan saat ini. Perempuan hanya memiliki posisi sosial yang rendah. Perempuan tidak bisa memberi kesaksian di pengadilan, tidak diizinkan belajar Taurat secara formal dan interaksi bebas dengan pria. Itu semua sangat dibatasi, sangat berbeda dengan keadaan saat ini. Jadi gelar perempuan berdosa ini adalah frasa yang seringkali dikaitkan dengan perempuan yang melakukan pelanggaran moral. Jadi bahkan namanya pun tidak disebut, saudara, hanya dibilang perempuan berdosa. Ini kemungkinan karena dia mungkin seorang pelacur, walau tidak eksplisit disebut demikian, dan pasti akan dikucilkan, dijauhi, dan dipandang najis secara sosial dan spiritual. Saudara, tuan rumah, ya, ini kisah perempuan berdosa yang bisa kita baca di Lukas 7. Tahukah Anda tuan rumah yang mengundang Yesus adalah seorang Farisi bernama Simon. Dia pemimpin agama yang sangat menjunjung tinggi kesalehan lahiriah, dan Farisi dikenal menjaga kekudusan secara ritual dan seringkali menjaga jarak dari orang berdosa. Jadi kisah ini dari rangkaian pelayanan Yesus di Galilea, di mana dia sering dikritik karena pergaulannya dengan orang-orang berdosa, seperti dengan pemungut cukai, Lukas 5 ayat 27 sampai 32, dan juga Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Narasi ini menunjukkan kontras dan tajam antara kasih dan penghakiman, iman dan kesombongan, serta pengakuan dosa dan penolakan diri. Saudara, saya ingin kita membaca dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50, di mana di ayat 36 dikatakan seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, maka masuklah Yesus ke rumah Farisi ini lalu makan. Farisi ini mengundang Yesus namun bukan dalam suasana tulus menerima duduk makan secara budaya, ini berarti penerimaan, tetapi di sini ditandai oleh keramahan, namun keramahan yang dingin. Di ayat 37 sampai 38, di kota itu dikatakan seorang perempuan dikenal sebagai berdosa. Ia tahu bahwa Yesus sedang makan. Jadi Yesus berani menembus batas sosial dan stigma. Ya, dia juga ditembus oleh orang-orang yang berani menembus batas sosial dan stigma. Perempuan berdosa ini menangis, membasahi, mengelap, dan dengan rambut mencium meminyaki Yesus. Ini menunjukkan tindakan pertobatan, penyembahan, dan kasih yang dalam, dan pengakuan pribadi atas dosa dan kasih Yesus. Simon karena itu melihat tindakan ini meragukan keilahian Yesus karena membiarkan orang najis menyentuhnya. Tapi di sini kita bicara tentang penghakiman tanpa belas kasih. Simon melihat perempuan itu sebagai masalah moral, bukan sebagai jiwa yang haus akan kasih dan pengampunan. Dan Yesus berkata, memberi pesan, siapa yang merasa diampuni lebih besar, dia akan mengasihi lebih besar. Ini menegaskan kasih besar perempuan itu berasal dari kesadaran akan pengampunan besar. Dan Yesus membandingkan Simon dengan perempuan berdosa ini, di mana dia tidak memberi air, tetapi perempuan ini jauh, dia bahkan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Simon tidak mencium Yesus, tapi dari tadi perempuan berdosa ini menciumi kaki Yesus terus-menerus. Dia tidak meminyaki kepala Yesus, namun perempuan ini jauh lebih lagi, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang paling mahal. Saudara, ini kritik yang tersirat kepada Simon. Kesalehan tanpa kasih tidak berarti. Kesalehan tanpa kasih tidak berarti. Dan dikatakan dosanya telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tindakan kasih bukan syarat pengampunan, tetapi bukti bahwa dari kasih karunia yang telah diterima. Kalau kamu mengatakan kamu menerima kasih karunia, kamu pasti punya kasih. Saudara, ini menjungkir balikan teologi Farisi. Bukan karena kesalehan kita, tetapi karena anugerah Allah kita dapat mengasihi dan bertobat. Yesus berkata, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Inilah penegasan otoritas ilahi Yesus. Hanya Tuhan yang boleh mengampuni dosa. Dan Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Karena Yesus adalah Tuhan untuk mengampuni dosa. Iman menyelamatkan.
bukan perbuatan, bukan reputasi. Perempuan itu diteguhkan, dipulihkan secara rohani dan sosial. Sekarang ia boleh hidup dalam damai. Saudara, dari sini kita tahu kasih Yesus lebih besar dari penghakiman manusia. Dan pertobatan yang tulus akan menghasilkan kasih yang mendalam. Pengampunan ilahi ini memulihkan martabat dan memberi arah baru. Yesus melihat hati, bukan reputasi. Dia melihat hati sangat ke dalam, bukan reputasi. Dan orang yang sadar keberdosaannya akan merespon anugerah dengan kasih. Saudara, Yesus menyingkap hati dan penebus dosa. Hanya Yesus yang mampu mengenali kedalaman hati manusia dan memberikan pengampunan sejati. Ia bukan hanya guru moral, tetapi Mesias yang memberi pengampunan. Lukas 5 ayat 20-24 jelas menegaskan ini. Keselamatan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi iman. Perempuan tidak mengucap satu pun kata, tetapi tindakannya adalah bahasa iman. Keselamatan bukan didasarkan pada keagamaan atau aturan, tapi relasi dengan Kristus. Saudara, anugerah akan membebaskan kita dari rasa malu. Seperti perempuan ini datang dengan identitas perempuan berdosa, namun lihat dia pergi sebagai perempuan yang telah dipulihkan. Saudara, Injil membebaskan bukan hanya dari hukuman dosa, tapi juga dari rasa malu dan stigma sosial. Pengampunan itu akan melahirkan kasih. Orang yang sudah merasa dia sudah benar seperti Simon orang Farisi, dia tidak akan melihat perlunya lagi kasih. Tetapi orang yang tahu bahwa dirinya diampuni akan mengasihi tanpa batas. Jadi saudara, jangan takut datang pada Yesus meski kita merasa berdosa. Yesus menyambut setiap hati yang hancur. Pelayanan gereja harus mencerminkan kasih, bukan penghakiman. Jangan menjadi seperti Simon yang merasa lebih baik tapi tidak punya kasih. Jadilah seperti perempuan berdosa itu. Dia berani menyembah, merendah, dan menunjukkan kasih kepada Sang Juru Selamat. Pemulihan sejati itu lahir dari perjumpaan dengan kasih Yesus, bukan dari sekedar ritual agama. Saya mau menyebut disentuh oleh kasih tanpa penghakiman. Perempuan ini akan berkata, Yesus tahu siapa aku, tapi Yesus tidak menghindar. Langit sudah mulai temaram saat langkah-langkah menapati jalan berdebu menuju rumah Simon sang Farisi. Jemari perempuan ini gemetar bukan hanya karena takut pada tatapan manusia, tapi juga karena harapan yang selama ini hampir mati, sudah lama mati sebenarnya, namun hari ini entah kenapa itu kembali bernyawa. Perempuan berdosa ini mungkin bukan siapa-siapa. Di kota itu dia hanya dikenal dengan satu gelar, perempuan berdosa. Tak ada yang tahu namanya, tak ada yang ingin tahu kisahnya. Mereka hanya tahu apa yang mereka lihat dan menjadikannya alasan untuk menghakimi. Saudara, tapi perempuan ini percaya bahwa cinta dan kasih Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi cinta di dunia ini kerap menyakitkan, membuat perempuan ini retak, membuat dia ingin lari, dan akhirnya membuatnya ingin menghilang di balik dinding stigma. Namun hari ini, perempuan ini mendengar bahwa Yesus ada di sini. Guru yang katanya berbeda, yang tidak hanya mengusir anak-anak, yang memandang orang kusta, yang duduk makan dengan orang buangan, yang katanya bisa mengampuni. Maka dengan buli-buli pualam yang disimpan perempuan ini sebuah warisan kecil dari masa lalu yang ingin digunakan untuk memulai kehidupan baru. Dia memberanikan diri masuk, walau tak diundang, tak diterima, tapi dipenuhi dengan kerinduan yang besar. Saat dia melihat Yesus duduk di meja makan, jantungnya hampir berhenti, tetapi tiba-tiba semua luka yang dipendam pecah bersama air matanya. Dia tidak mampu berkata-kata, air mata mengalir, jatuh membasuhi kakinya, dan entah mengapa dia membiarkan rambutnya menyentuh kaki Yesus, mengelap debu bersama butiran air mata yang keluar dari jiwa yang lelah. Dan dia mencium Yesus, menyeka, meminyaki tanpa tahu
ia membiarkan Yesus